Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Usai bicara panjang lebar, keduanya akhirnya sepakat untuk mendatangi rumah Zevanya. Tentu saja Batara dengan sigap dan berani melakukan itu, karena memang dirinya benar-benar serius untuk memiliki Zevanya. Hanya saja ia akan meminta waktu agar ia bisa menyelesaikan kontrak yang sudah berjalan terlebih dulu seperti yang ia jelaskan kepada Zevanya. Menikah? Apakah kalian yakin? Papa Raihan langsung mengerutkan dahinya. Terkejut, tentu saja ia sangat terkejut. Bagaimana bisa? Tidak ada angin, apalagi hujan badai. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang guna untuk melamar putrinya. Baginya, Zevanya masihlah terlalu kecil. Bagaimana bisa mereka langsung memutuskan akan segera menikah? Walaupun Batara mengatakan akan lebih dulu menyelesaikan kontrak filmnya, tapi tetap saja itu tidak akan sampai 1 tahun. Jadi bagaimana bisa? Batin Papa Raihan tak habis pikir saat menatap putrinya yang kini duduk di depannya. Zevanya, kamu baru saja memutuskan pertunanganmu dengan Badai, dan sekarang kamu bilang akan menikah dengan dia. Apakah ini salah satu alasan kamu memutus hubungan dengan Badai? Imbuh Papa Raihan. Pak, sebelumnya Zeva minta maaf. Tapi Zevanya sadar bahwa ternyata perasaan Zeva kepada Badai itu bukanlah karena cinta. Lalu, apakah kini kau benar mencintai dia? Tanya Papa Raihan kini melirik ke arah Batara. Apakah kamu yakin itu benar cinta? Secepat itu, kalian baru mengenal beberapa bulan. Maaf Om, Batara menggenggam tangan Zevanya. Mungkin pertemuan kami bisa dibilang sangat singkat, tapi perasaan kami benar nyata adanya, dan saya bersungguh-sungguh mencintai putri Om. Berapa umur kamu? Tanya Papa Raihan dengan raut wajah datarnya menatap Batara. Sudah punya apa kamu? Apakah kamu yakin bisa membahagiakan putriku? Pernikahan itu bukan hal yang main-main. Saya tahu Om, maka dari itu tujuan saya kemari karena saya ingin membuktikan bahwa saya tidak akan main-main. Saya tidak akan mempermainkan Zevanya karena saya memang tulus dan serius. Mungkin saya memang tidak sekaya Om. Saya tidak akan bisa memberikan cinta kepada Zevanya melebihi besarnya cinta Om kepada Zevanya. Tapi saya akan berusaha sepenuh hati untuk memperjuangkan dan membahagiakan putri Om. Saya mohon restu dan izin dari Om, ujar Batara panjang lebar. Untuk sesaat Raihan terdiam. Laki-laki paruh baya itu menyandarkan kepalanya pada sandaran sofa sambil sesekali memijit pelipisnya, membayangkan putrinya akan menikah dengan orang yang tidak ia kenal. Mungkin jika dengan Badai, Raihan masih mudah menerima karena memang ia sudah mengenal laki-laki itu bahkan keluarganya. Tapi untuk Batara, dia masih sangat asing. Bahkan putrinya baru mengenal beberapa bulan yang lalu saat baru datang ke Jakarta. Lantas bagaimana bisa ia mempercayainya secepat itu? Pah, Batara baik kok. Eyang Darmani juga sayang banget sama Zeva saat barang Zeva hilang di bandara. Mungkin kalau nggak ada mereka, Zevanya sudah hilang entah kemana. Mungkin. Dan juga Zeva nyaman sama Batara, Pak. Zeva sayang sama dia. Dan Zeva juga cinta sama Batara. Zeva nggak mau terlalu lama jauh dari dia, Pak. Zevanya bergumam lirih sambil menundukkan kepalanya. Zafir, bagaimana menurut kamu? Kini Papa Raihan menatap putra sulungnya seolah meminta pendapat tentang keberanian niat seorang Batara Kana. Zafir tidak mau ikut campur, Pak. Ini masalah hati. Jadi Zafir hanya bisa mendukung yang terbaik saja untuk Zeva. Jawabnya ikut bersuara.
"Zafir the best," ucap Zevanya tanpa bersuara sambil memberikan 2 jempol kepada saudara kembarnya. Mungkin inilah rasanya patah hati yang dirasakan seorang ayah saat dimana anak perempuannya sudah menemukan tambatan hati, menemukan pelabuhan yang akan menjadi tujuan hidupnya dan akan meninggalkannya dengan yang baru. Jika boleh jujur, sebenarnya Raihan juga belum siap, akan tetapi melihat bagaimana putrinya membujuk dan menjelaskan, ditambah ketulusan Batara yang begitu berani meminta langsung padanya, membuat Raihan sedikit terharu. Jika dipikir, mungkin ini memang yang terbaik daripada ia membiarkan putrinya menjalin hubungan di luar sepengetahuannya atau backstreet. "Papa, Batara udah niat baik loh datang ke sini. Masa Papa nggak mau kasih restu sih?" Zevanya bangkit dari tempat duduknya yang di sebelah Batara dan menghampiri ayahnya yang ada di seberangnya. Dengan begitu manja, gadis itu menyenderkan kepalanya di bahu sang ayah sambil menggenggam tangan kekar ayahnya. "Sayang, bukan Papa nggak mau kasih restu, tapi..." "Berarti Papa udah kasih restu buat hubungan Zeva dan Batara?" Pakik Zevanya bersorak begitu bahagia, membuat Raihan langsung menghela nafasnya sedikit kasar. "Sayang," tegurnya. "Papa kenapa begitu sih? Katanya bukan gak mau kasih restu, berarti kan kasih restu kan? Tapi kenapa wajah Papa kayak gak rela gitu? Jadi yang bener yang mana? Papa kok..." "Zev, Papa nggak mau lihat kamu buru-buru menikah," ucap Zafir dengan cepat memotong perkataan Zevanya. Zevanya terdiam. Gadis itu nampak mengerjapkan matanya berulang, mencoba mencerna yang dikatakan oleh saudara kembarnya, lalu kembali menatap sang ayah dan bergantian hingga beberapa kali. "Kenapa kamu sangat ingin menikah, sayang? Zafir saja belum ada rencana akan hal itu. Apakah kamu gak mau menunggu Zafir dulu?" "Pah, yang benar aja dong. Masa Zevanya harus menunggu Zafir duluan? Zafir aja masih jadi jomblo abadi loh. Dia itu anti sama cewek. Jadi gimana dia mau menikah?" Protes Zevanya langsung memanyunkan bibirnya kesal. "Zev," kesal Zafir langsung memberikan tatapan tajam pada saudara kembarnya. Bagaimana bisa Zevanya langsung memberikan ultimatum padanya, sedangkan Zafir sejak tadi sudah membantunya dan mendukungnya? Sungguh terlalu, bukan? "Hehe, bercanda, kata Zevanya menyengir kuda sambil menunjukkan 2 jarinya yang membentuk huruf V. Sementara itu, Batara yang melihat interaksi keluarga Zevanya dengan bumbu perdebatan tipis hanya bisa tersenyum simpul. Pasti akan sangat menyenangkan jika memiliki keluarga, apalagi saudara. Selama ini, Batara hanya tinggal bersama Eyang Darmani saja. Saudara hanya Alvin dan Ben yang ia punya, yang sudah ia anggap sebagai saudara, karena memang ia tidak memiliki siapapun lagi. Tanpa sadar, mata Raihan memicing menatap bagaimana Batara yang sejak tadi lebih banyak diam dan melamun sambil menatap ke arah kedua anaknya. Dan entah mengapa, melihat sorot mata Batara, Raihan seperti merasa ada magnet yang menariknya. "Baiklah, Papa merestui hubungan kalian," ucap Raihan pada akhirnya memberikan keputusan. Tentu saja hal itu langsung membuat Zevanya memekik begitu bahagia. Dengan cepat, gadis itu langsung memeluk ayahnya dengan begitu erat. Bahkan Zevanya tak segan mencium pipi ayahnya untuk menyalurkan rasa bahagia dan terima kasihnya yang begitu besar atas restu yang diberikan oleh sang ayah. "Terima kasih, Om," ujar Batara tersenyum lega.
Tapi ingat, sekali saja kamu menyakiti putriku, aku tidak akan memaafkan kamu, ancam Raihan memberikan tatapan tajam pada Batara. Saya janji Om akan memberikan yang terbaik semampu saya untuk Zevanya, balas Batara yang semakin tak kuasa menahan gejolak rasa bahagianya.